Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang identitas nasional. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dea Siska Suryani, Muhammad Farid, Susi Ratnasari, dan Devani Yuniawati. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional atau national identity merupakan sebuah tanda khusus yang dimiliki sebuah negara untuk membedakan dengan negara lain. Di negara Indonesia, identitas nasional bangsa Indonesia yaitu identitas yang berdasarkan dari Pancasila yang rasionalisasinya diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat beberapa definisi identitas menurut para ahli dan salah satunya menurut Kunto Wibisono, yaitu identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupan. Unsur pembentuk identitas nasional, yaitu menurut Rahayu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu suku bangsa. Suatu golongan yang memiliki kesamaan sistem interaksi, sistem norma, kontinuitas, dan identitas yang mempersatukan semua anggota. Yang kedua yaitu ada agama, dan yang ketiga ada bahasa, di mana sebagai sarana dan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Kemudian yaitu ada budaya nasional. Kebudayaan adalah tindakan dan gagasan manusia yang berisi nilai sebagai pedoman hidup. Yang kelima yaitu wilayah Nusantara, yaitu wilayah Indonesia yang terdiri dari atas beribu-ribu pulau. Kemudian ada fungsi identitas nasional. Menurut Erwin dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebagai penanda eksistensi suatu bangsa. Jati diri bangsa berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu sebagai cerminan kondisi bangsa, yaitu kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa. Yang ketiga yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Suatu bangsa hendaknya mempertahankan identitas nasional sebagai tiang penyangga kehidupan bernegara dan menangkal segala ancaman dari luar. Kemudian pentingnya identitas nasional bagi negara. Yang pertama yaitu identitas nasional diperlukan dalam interaksi antar bangsa baik dalam konteks individu maupun dalam konteks negara. Yang kedua, identitas nasional menentukan status dan keikutsertaan bangsa dalam dunia internasional. 3. Pola interaksi yang ditunjukkan oleh suatu bangsa menggambarkan kondisi struktur sosial bangsa tersebut. Cara agar identitas nasional tetap hidup, yang pertama yaitu memahami esensi dari budaya yang berlaku dalam kehidupan. 2. Melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. 3. Memiliki jiwa kreatif dan inovatif. 4. Memiliki filtrasi dalam melaksanakan pergaulan. 5. Lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Yang terakhir, ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Faktor-faktor identitas nasional. Lahirnya identitas nasional membutuhkan waktu yang sangat panjang dan penuh dengan perjuangan. Konsep identitas nasional merupakan sebuah hasil kemufakatan dari unsur-unsur masyarakat yang ada di negara tersebut. Faktor-faktor yang mendukung munculnya identitas nasional bangsa Indonesia yaitu yang pertama, faktor objektif, meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Dan yang kedua ada faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia. Menurut Erwin, identitas nasional bangsa Indonesia dapat dirumuskan dalam 3 bidang. Yang pertama, identitas fundamental, yang kedua, identitas instrumental, yang ketiga, identitas alamiah. Identitas fundamental berisikan Pancasila. Pancasila sebagai situasi kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia yang mengandung kesadaran, cita-cita, hukum dasar, pandangan hidup yang telah menjadi nilai, asas, norma bagi sikap tindak bagi penguasa dan rakyat Indonesia. Pancasila menjadi falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang mengarahkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa yang diharapkan akan menjadi bangsa yang berkarakter, beradab, dan bermartabat. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pandangan hidup, etika politik, paradigma, dan pembangunan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 dalam eksistensinya telah membagi peran tugas pihak-pihak terkait sistem politik di Indonesia.
Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya, identitas instrumental yang berisikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai alat interaksi antar suku yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa niaga yang menghubungkan antar pedagang yang berniaga di sepanjang gugusan Kepulauan Nusantara. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini bukan berarti menganaktirikan bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang jumlahnya sekitar 300-an dialek bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah menjadi kearifan lokal dan bahasa Indonesia berperan menjadi pemersatunya sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila sebagai lambang negara bangsa Indonesia. Garuda Pancasila melambangkan kemegahan negara di Indonesia. Adapun bentuk lambang Garuda Pancasila didesain oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak. Garuda Pancasila dilambangkan oleh seekor burung Garuda yang berdiri tegak. Kepalanya menghadap ke kanan, mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Pada sayap kanan dan kirinya berjumlah 17 helai, dengan ekor berjumlah 8 helai, dan leher berjumlah 45 helai, menunjukkan pada waktu kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Pada dadanya terdapat perisai yang dibagi menjadi 5 ruang, di tengah dan 4 di tepi. Pada sila pertama ditunjukkan gambar bintang. Bintang cemerlang atas dasar hitam merupakan sinar cemerlang abadi dari ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua ditunjukkan oleh gambar rantai. Rantai terdiri atas gelang-gelang persegi dan bundar yang bersambung satu sama lain dalam sambungan yang tiada putusnya adalah lambang peri kemanusiaan. Selanjutnya sila ketiga ditunjukkan oleh gambar pohon beringin. Pohon beringin adalah lambang kebangsaan. Sila keempat menunjukkan banteng. Banteng merupakan lambang kedaulatan rakyat. Sementara itu, padi dan kapas adalah lambang kecukupan. Kaki burung yang mencekam sebuah pita yang sedikit melengkung ke atas, pada pita itu tertulis Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan sebagai semboyan negara kita. Selanjutnya, bendera negara. Bendera merah putih bukan hanya sekedar simbol keindahan belaka, akan tetapi merah putih adalah cerminan jiwa bangsa Indonesia dengan semangatnya yang memerah dan dilandasi dengan hati yang putih. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 35 dinyatakan bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Selanjutnya adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh Supratman. Lagu ini menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan bangsa Indonesia. Dalam pasal 36B dinyatakan bahwa lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Selanjutnya yang terakhir adalah identitas alamiah. Identitas nasional yang bersifat alamiah menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-harinya. Identitas ini menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Sikap yang dapat diterapkan sebagai identitas nasional Indonesia yaitu ramah tamah, hormat, dan sopan kepada orang tua, serta gotong royong. Sikap tersebut dapat bersumber dari adat istiadat dan tata kelakuan. Krisis identitas nasional dalam dunia pendidikan Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Identitas nasional menjadi masalah yang serius di Indonesia, terutama dalam dunia pendidikan Indonesia. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun pengaruh dari budaya asing. Contohnya pemakaian produk-produk. Masyarakat lebih senang membeli produk dari brand luar negeri dan masyarakat Indonesia lebih senang mendatangi destinasi-destinasi wisata yang ada di luar negeri. Padahal destinasi wisata yang ada di Indonesia tak kalah bagus. Identitas nasional Indonesia meliputi apa yang dimiliki bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain, meliputi geografis, sumber kekayaan alam Indonesia, agama, budaya,
politik, dan lain-lain. Dalam dunia pendidikan diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan atau PKN yang harus diajarkan sejak dini agar para penerus bangsa semakin mengerti tentang identitas bangsanya sendiri, sehingga tidak terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Para siswa tidak hanya belajar teori dari pendidikan kewarganegaraan atau PKN, tetapi juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga harus berpegang teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa. Untuk mengatasi krisis identitas kita perlu mengembangkan rasa nasionalisme. Salah satunya dengan cara memakai barang-barang buatan bangsa sendiri. Diperlukan adanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan kewarganegaraan atau PKN, agar para siswa semakin mengerti tentang identitas bangsanya. Diperlukan adanya pelestarian budaya. Pemerintah harus mendanai kebutuhan-kebutuhan pelestarian tersebut agar aset budaya kita terjaga kelestariannya. Untuk menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya strategi untuk mempertahankan identitas nasional. Strategi untuk mempertahankan identitas nasional dapat dilakukan dengan mengembangkan nasionalisme, pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Identitas nasional dianggap penting karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang merdeka sebagai pembeda antara suatu bangsa dengan suatu bangsa lainnya. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.